Coba bayangin ini, CEO dari salah satu perusahaan mobil paling legendaris di dunia, perusahaan yang lahir dari tangan Henry Ford, yang menciptakan assembly line modern, yang melahirkan F-Series sebagai truk terlaris di Amerika selama puluhan tahun. Sekarang, justru mengaku lebih banyak belajar dari mobil-mobil China dibanding rival lamanya di Detroit. Bukan sekedar belajar untuk memantau kompetitor, bukan cuma studi pasar biasa, tapi benar-benar menjadikan BYD, Geely, dan Xiaomi sebagai acuan utama. Dan bukan cuma itu, Ford sekarang sedang membongkar cara mereka membuat mobil dari akarnya. Jumlah komponen dipangkas besar-besaran, struktur pabrik diubah, software dijadikan pusat dari kendaraan. Bahkan, mereka membentuk tim khusus di California supaya bisa bergerak seperti startup teknologi. Lepas dari birokrasi Ford yang sudah berjalan lebih dari 120 tahun. Pertanyaannya satu, bagaimana perusahaan sebesar Ford bisa sampai di titik ini? Dan yang lebih penting, apakah mereka masih bisa berubah cukup cepat sebelum semuanya terlambat? Ternyata ancaman yang dihadapi Ford bukan cuma soal perpindahan dari mobil bensin ke mobil listrik. Masalahnya jauh lebih dalam. Yang benar-benar berubah adalah cara industri otomotif bekerja. Selama puluhan tahun, perusahaan mobil besar hidup dengan ritme yang lambat dan sangat terstruktur. Siklus pengembangan 4-7 tahun itu dianggap wajar. Organisasi yang berlapis-lapis dianggap perlu. Proses produksi yang panjang dan penuh protokol dianggap standar. Dan karena semua pemain besar bergerak dengan ritme yang sama, tidak ada yang benar-benar tertinggal terlalu jauh. Tapi sekarang, muncul pemain baru dengan aturan main yang sama sekali berbeda. Perusahaan EV China seperti BYD, Geely, sampai Xiaomi bergerak seperti perusahaan software, cepat, iteratif, sangat agresif dalam efisiensi biaya. Siklus pengembangan mereka bisa cuma 2 tahun. Produk baru terus keluar dan software terus diperbarui bahkan ketika mobil sudah dipakai di jalan. Jim Farley, CEO Ford sejak 2020 melihat perubahan ini lebih cepat dibanding banyak orang. Dan kesimpulannya sederhana, Ford harus mendisrupsi dirinya sendiri sebelum didisrupsi perusahaan lain. Kok bisa Ford sampai seserius ini? Karena industri otomotif sekarang memang sedang mengalami sesuatu yang sering disebut smartphonization of cars. Mobil mulai berubah seperti smartphone. Nilainya bukan lagi cuma soal mesin yang kuat, desain yang bagus, atau kenyamanan berkendara. Sekarang, orang menilai mobil seperti menilai gadget. Apakah sistem operasinya intuitif atau tidak? Software responsif atau lambat? Ekosistem digitalnya seamless atau terasa jadul? Bahkan karakter mobilnya sendiri bisa terus berkembang. Persis seperti smartphone yang rutin mendapat fitur baru lewat update. Perubahan ini menggeser pusat persaingan industri secara fundamental. Tesla membuka jalannya, tapi perusahaan EV China membawa kompetisinya ke level yang jauh lebih brutal. Mereka mendesain mobil dengan mindset consumer electronics. Dashboard terasa seperti tablet premium. Interface-nya lebih mirip perangkat teknologi dibandingkan kokpit mobil tradisional. Dan itulah kenapa Farley berani mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan secara terbuka. Dia lebih banyak mempelajari Xiaomi SU7 dibandingkan mobil-mobil Detroit. Karena menurutnya, masa depan industri otomotif tidak lagi dipimpin pemain lama Amerika. Maka Ford mulai bergerak. Universal EV Platform dibangun sebagai fondasi baru. Target pertamanya adalah pickup listrik dengan harga sekitar $30.000 yang direncanakan rilis tahun 2027. Tapi yang paling radikal sebenarnya bukan produknya, melainkan cara membuatnya. Jumlah komponen dipangkas ekstrim, kabel diperpendek, baut dikurangin, tahapan produksi disederhanakan. Filosofinya sangat khas Silicon Valley. Engineering team had a philosophy. Best part is no part. The best part is no part. Komponen terbaik adalah komponen yang tidak perlu dipasang sejak awal. Bahkan assembly line tradisional, simbol kejayaan Ford sejak era Henry Ford, mulai digantikan sistem baru yang mereka sebut assembly tree. Bagian depan, belakang, dan baterai dikerjakan secara paralel, lalu digabung di akhir. Hasilnya, produksi jadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih mirip cara kerja industri consumer electronics. Tapi disinilah situasinya mulai rumit. Ford nggak sendirian. Hampir seluruh industri otomotif global sekarang sedang berlomba mengejar satu hal yang sama, China Speed. Volkswagen membangun pusat R&D besar di Hefei supaya bisa bergerak lebih cepat. Toyota menggandeng Huawei dan Tencent untuk memperkuat software kendaraan mereka. Mercedes memperkuat kerjasama AI dan autonomous driving dengan partner teknologi China. Dan Ford sendiri mulai membuka pembicaraan dengan Geely. Artinya apa? Negara yang dulu dianggap cuma peniru industri otomotif global, sekarang justru menjadi tempat belajar bagi perusahaan mobil terbesar dunia. Dan itu bukan pergeseran kecil.
Tapi semakin dalam Ford masuk ke ekosistem teknologi China, maka semakin besar juga risiko yang muncul diam-diam. Ketika software, AI system, dan platform kendaraan mulai berasal dari partner luar, nilai utama perusahaan otomotif bisa bergeser pelan-pelan. Ford mungkin masih membuat bodi mobilnya, masih menjual brandnya, tapi pengalaman pengguna, sistem operasi kendaraan, sampai ekosistem digitalnya dikendalikan pihak lain. Ini bukan skenario hipotesis, ini persis seperti yang terjadi di industri smartphone. Dan sekarang Ford berdiri tepat di tengah tekanan itu. Kalau bergerak terlalu lambat, mereka tertinggal. Tapi kalau terlalu bergantung pada pihak luar, mereka bisa kehilangan kendali atas masa depan industrinya sendiri. Untuk keluar dari jebakan itu, Ford mulai mengambil pendekatan yang lebih terukur. Mereka sadar tidak mungkin menang di semua lini, apalagi ketika pemain China bergerak sangat agresif di segmen mass market. Jadi daripada mencoba menjadi Tesla kedua atau meniru BYD sepenuhnya, Ford memilih fokus ke area yang memang paling kuat bagi mereka. Pick-up, truck, commercial vehicle, dan kendaraan kerja. Segmen ini bukan cuma soal harga. Di sini, Ford punya warisan, ekosistem bisnis, dan loyalitas pelanggan yang tidak mudah ditiru. Dan disinilah mereka ingin membangun versi baru dari Ford itu sendiri. Perusahaan yang tetap punya DNA otomotif Amerika, tapi bergerak jauh lebih cepat dan jauh lebih software-driven dibanding generasi sebelumnya. Karena itu, simplifikasi menjadi kunci. Semakin sederhana arsitektur mobilnya, semakin cepat proses development, semakin mudah software diperbarui, dan semakin rendah biaya produksinya. Dan yang gak kalah penting, tim Skunkworks di California diberi ruang bergerak bebas dari birokrasi pusat. Karena Ford tahu hambatan terbesar perubahan sering bukan teknologi, tapi budaya internal. Tantangan terberatnya tetap ada di software capability. Ford harus menemukan keseimbangan yang sangat sulit. Bergerak secepat perusahaan teknologi, seefisien pemain EV China, tapi tetap menjaga standar engineering dan reliability yang sudah membangun kepercayaan pelanggan selama lebih dari 1 abad. Dari perjalanan Ford mendisrupsi dirinya sendiri, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, standar baru sering tidak terasa seperti perubahan sampai Anda tertinggal. Tesla dan perusahaan EV China tidak cuma membuat mobil yang lebih murah atau lebih canggih. Mereka mengubah ekspektasi pasar secara perlahan tapi pasti. Konsumen mulai terbiasa dengan inovasi yang cepat, harga yang agresif, dan produk yang terus diperbarui. Dan ketika pasar sudah terbiasa dengan standar baru, perusahaan yang masih bergerak dengan standar lama tidak lagi terlihat hati-hati, tapi terlihat ketinggalan zaman. Kedua, yang paling sulit bukan memulai sesuatu yang baru, tapi melepaskan sesuatu yang dulu berhasil. Ford tidak sedang membuang warisan mereka, tapi mereka harus berani mengakui bahwa tidak semua cara lama bisa dibawa ke era baru. Dan itu berat. Karena semakin lama sebuah sistem terbukti berhasil, semakin nyaman orang bertahan di dalamnya. Proses melepaskan sering jauh lebih menyakitkan dibandingkan proses memulai. Dan mungkin memang disitulah inti perubahan yang sesungguhnya. Ketiga, di dunia yang bergerak cepat, kemampuan belajar sering mengalahkan pengalaman. BYD, Tesla, dan Xiaomi mungkin jauh lebih mudah dibandingkan Ford. Tapi mereka beradaptasi dengan ritme yang jauh lebih cepat. Cepat mencoba, cepat membaca respon pasar, cepat berubah lagi. Pengalaman tetap punya nilai. Tapi ketika ritme industri berubah total, kemampuan untuk terus belajar sering jadi penentu siapa yang tetap relevan dan siapa yang perlahan tergantikan. Ford sekarang sedang mempertaruhkan lebih dari sekedar produk baru. Mereka sedang mempertaruhkan identitas perusahaan yang dibangun lebih dari 1 abad. Dan kalau Anda pikir ini cuma cerita tentang industri otomotif, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Adakah sistem, cara kerja, atau kebiasaan yang selama ini terasa nyaman karena pernah berhasil, tapi sebenarnya sudah tidak lagi relevan dengan dunia yang sedang Anda hadapi sekarang? Karena perubahan yang paling sulit bukan datang saat Anda gagal. Perubahan paling sulit justru datang ketika Anda masih merasa aman, sementara diam-diam dunia sudah bergerak ke arah lain.